Saya berdoa untuk beberapa orang yang mengalami persoalan yang berat. Taruh tangan kananmu di bagian dadamu. Tuhan, aku berdoa, urapan tidak dibatasin ruang dan waktu. Tetap main, friend. Aku berdoa, I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun mengalir. Aku berdoa ada kuasa Tuhan sedang mengalir di mana orang-orang ini berada. Di tempat di mana, di pulau di mana, negara bagian mana engkau sendiri yang jamah sekarang. Aku lepaskan pengurapan itu turun in Jesus name, in Jesus name. In Jesus name. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nah, aku berdoa ada beberapa orang yang sedang sakit. Tuhan lawat dengan hadirat-Mu. Aku lepaskan urapan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya di mana ada urapan, kutuk dipatahkan, sakit penyakit dibebaskan. Mereka akan mengalami kemerdekaan. Aku berdoa dalam nama Yesus biar urapan ini sedang turun mengalir Tuhan. Jamah setiap orang yang ikut ibadah ini di mana mereka duduk, di mana mereka berada. Aku berdoa Roh Kudus bicara secara pribadi. Urapan itu dalam kedahsyatanmu mengalir sekarang. In Jesus name. In Jesus name. Maka bakarabashene mende bebe pikianame. Himene mende kiorobo poko namarabah nama shekene mende pikianama. Tuhan, lihat ada orang-orang yang haus dan lapar malam hari ini. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Buat sesuatu yang berbeda. Buat sesuatu yang berbeda. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semuanya. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami mengerti kebenaran. Buat kami mengerti jalan-Mu. Mengerti ritme cara kerja-Mu. Sampai kami mengerti detak jantung-Mu. Kemana kami mau melangkah, kemana kami mau bergerak. Sesuai dengan apa yang Kau mau. Dapatin sampai garis akhir kami menjadi orang kesayangan-Mu. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini, kami mau dedikasikan hidup kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami hanya buat Raja kami yang maha mulia. Biar pengurapan-Mu tetap tinggal di antara kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu Roh Kudus. Buat firman itu berkuasa. Buat firman itu tembus sampai kedalaman batin kami. Mengubahkan hidup kami. Sehingga kami menikmatin dan mengecap semua kebaikan dan menikmatin semua janji-Mu. Perjalanan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Mengalami kekuatan yang secara ilahi. Kami akan terbang laksana Raja Wali. Yang akan terus naik. Mencapai kekuatan yang datangnya daripada Allah sendiri. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Roh Kudus, urapi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you friends. Hari ini kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa ini orang yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya merasa di rumah sendiri. Setiap di Victory ini saya merasa seperti keluarga sendiri. Karena di sini ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Sekalipun sedang babak belur di proses Tuhan dan diremukkan Tuhan. Tapi ini adalah orang-orang yang haus dan lapar begitu rupa. Dan akan menikmati sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Menikmati kedahsyatan Tuhan. Amin. Kita akan lihat. Hari ini kita akan belajar firman banyak. Dan saya berdoa firman ini akan memerdekakan hidupmu. Membuat engkau benar-benar kenyang makan firman. Dan hidup berkemenangan dalam segala hal. Dan tentunya engkau tambah bahagia, keluargamu bahagia. Usahamu diberkati dan semua janji Tuhan kita nikmatin dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ngalami banyak hal yang tidak enak, nikmatin saja, jalani saja. Ini bagian yang harus kita jalani. Kita harus nikmati sesuatu yang ilahi. Sekalipun itu tidak enak rasanya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan lihat. Ada beberapa orang yang hari ini sedang bergumul menantikan mujizat Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Tuhan akan pulihkan hidupmu di tahun ini. Jalan saja sama Tuhan. Karena
Karena di balik semua kejadian yang kita alami, di balik semua hal yang tidak enak yang kita alami, Tuhan sudah ngajarin sesuatu yang ilahi. Tuhan mau hatimu dan Tuhan mau hati saya. Kadang diizinkan dulu lewat proses perjalanan yang tidak enak. Karena dableknya kita, karena ngeyelnya kita, kadang kita perlu dibenturin pakai problem masalah. Kadang kita harus ngalami hal yang tidak enak dulu. Baru kadang kita sadar. Kalau sudah kebentur masalah yang tidak enak, kita nggak sadar, itu namanya udah keterlaluan. Makanya hari ini kita mengerti firman, belajar ngerti isi hati Tuhan. Kalau kita ngerti isi hati Tuhan, apa yang terjadi? Seperti engkau ngerti isi hati pasanganmu, ngerti isi hati anak-anakmu. Dia akan nyaman, dia akan tenang, dan dia akan damai. Tapi yang jadi masalahnya, kita seringkali diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang gak menyenangkan. Bahkan beberapa orang yang pasangannya gak menyenangkan sama sekali. Tetapi, dengerin baik-baik ya, Tuhan tetap menyenangkan dalam situasi kondisi apapun. Sekalipun kau ditinggalkan sendiri, sekalipun ngalami hal yang gak enak, Tuhan tetap baik. Dia tetap baik. Makanya sampai hari ini kau diberikan kesehatan yang sempurna, untuk kau belajar firman, untuk ngerti janji Tuhan. Kita akan lihat seorang perempuan, ini karena banyak perempuan. Saya mau bicara tentang banyak perempuan, nanti di akhirnya kita akan bicara sama dari pihak laki-lakinya. Ternyata di Alkitab ada perempuan yang mengalami penderitaan. Dan penderitaannya sudah lama sekali. Sudah 12 tahun. Bapak bisa bayangkan itu perempuan menderita, dan penderitanya itu dalam kondisi berdarah-darah. Coba kita lihat di Lukas pasal yang ke-8 ayat 43. Ada seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Bayangin. Ini perempuan sudah 12 tahun loh ngalami penderitaan loh. Di sini juga ada orang yang 20 tahun, 30 tahun bahkan ngalami penderitaan. Ada juga yang ngalami penderitaan baru setahun, 2 tahun atau berapa bulan. Tapi ini perempuan sudah 12 tahun ngalami penderitaan yang parah. Menderita pendarahan. Bapak bisa bayangkan itu? Ketika dia menderita pendarahan, pasti lemas, kurus, kering, dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Hopeless. Nggak ada pengharapan lagi nih. Karena apa? Udah berobat ke tabib, mungkin berobat ke dukun, berobat ke para hamba Tuhan, berobat kepada siapapun, pingin ngalami kesembuhan, dan ternyata nggak ngalami kesembuhan. Sama seperti hidupmu hari ini. Mungkin sudah bangkrut, sudah dikecewakan, sudah dihianatin, sudah dilukai, pingin ngalami breakthrough dan terobosan. Sudah ikut doa puasa 40 hari, puasa Esther, puasa Daniel, puasa orang Niniwe, puasanya Musa. Siapa lagi? Puasanya siapa? Diikutin semuanya. Dan ternyata sampai hari belum mengalami breakthrough dan terobosan. Sudah doa, tengkurap, jempalitan, gulung-gulung, mereng, berlutut, berdiri, nangis sampai air matamu habis, dan ternyata belum mengalami terobosan. Dengerin Bapak, ada pengharapan. Di saat kita menantikan mujizat, di saat itulah sebenarnya Tuhan mau urusin hati kita. Amin. Nah, ketika Tuhan urusin hati kita, itu yang tidak enak. Menunggu Tuhan bekerja itu tidak enak. Kata kitab Pengkhotbah katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kalau hidupmu hari ini belum indah, berarti belum waktunya Tuhan. Itu masih waktumu sendiri. Ketika masih belum waktunya Tuhan, masih waktumu sendiri, artinya Tuhan sedang ngurusin hatimu. Tuhan mau apa? Tuhan mau ubahkan hatimu untuk dibentuk, diproses. Ketika sudah disiapkan, ketika engkau mengalami pemulihan, apa yang terjadi? Engkau akan menikmatin posisi di mana janji Tuhan akan digenapi. Banyak orang yang berdoa, konseling sama saya, pingin suaminya dibalikin, pingin bisnisnya, keuangannya dipulihkan, pingin keluarganya jadi harmonis dan lain sebagainya, pingin cepat-cepat. Tetapi dia belum mempersiapkan diri dengan baik. Seringkali kita minta sama Tuhan, pingin diberkati, pingin dipromosi, pingin kita menjadi orang yang berhasil, sukses dan lain sebagainya. Tapi kita belum mempersiapkan wadah yang besar. Kita belum siap terima sesuatu ketika Tuhan benar-benar momentum itu datang. Bapak bisa bayangkan, ketika engkau pingin suamimu balik, tapi kelakuanmu masih seperti orang dunia. Bawelnya masih nggak ketulungan. Cerewetnya luar biasa. Cemburunya luar biasa. Ketika engkau pingin diberkatin Tuhan, tapi engkau nggak bisa ngelola keuangan. Pelitnya bukan main, medit, kikir, melekiknya bukan main. Hanya fokus pada dirimu sendiri, kebutuhanmu sendiri, keakuanmu sendiri. Engkau pingin dipromosi, tapi sombong angkuhnya luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita menunggu mujizat itu terjadi,
ketika kita sedang menunggu pemulihan itu terjadi, Tuhan tuh selalu urusin di dalam hati kita. Selalu Tuhan urusin hati kita. Dan Tuhan mau hati kita sepenuhnya. Bukan diri kita yang memerintah, bukan ego kita yang memerintah, bukan emosi kita yang memerintah, bukan keakuan yang memerintah, tetapi makanya kita harus memberi diri dan Roh Kudus yang harus memimpin hidup kita. Kita harus mati terhadap diri sendiri, baru Roh Kudus bisa memimpin hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mengalami pemulihan, tapi kelakuanmu masih pakai manusia lama. Untuk kita menerima anggur yang baru, kita harus ganti kantong yang lama itu. Kalau kantong yang lama dikasih anggur yang baru, kantong itu pecah. Harus ganti kantong yang baru yang lentur. Ketika anggurnya mengembang, bisa ngikutin. Ya, banyak orang mengharapkan sesuatu yang ilahi, ngarami pemulihan yang datangnya dari Tuhan, tapi ketika diremukkan, diproses, dibentuk, teriak, jerit, nangis, merasa dirinya benar. Saya ngonselingin banyak orang, dan ternyata ketika mereka ini selalu ngomong bahwa suamiku begini, dia yang salah, istriku yang salah, dan selalu nyalain orang lain, artinya sebenarnya hatinya belum benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Selalu merasa dirinya paling benar dan dia jadi korban dan orang lain salah. Tuhan cara kerjanya nggak seperti itu. Kalau kau pengen dipulihkan, Tuhan mau urusin hatimu dulu. Hati kita yang harus dibereskan. Bapak Ibu nanti baca seluruh kitab, tokoh-tokoh di Alkitab yang hebat-hebat itu, dia selalu diurusin dirinya. Hatinya selalu diurusin. Sebelum mengalami promosi, sebelum mengalami peninggian, sebelum mengalami pemulihan, diurusin dulu. Karena yang di dalam hati ini yang tahu diri kita dengan Tuhan. Ini harus jadi korban dulu. Ini harus dipersembahkan untuk Tuhan dulu. Kalau tidak, nanti fokusmu bukan kepada pribadi Tuhan, tapi fokusmu kepada sesuatu yang lain. Tuhan mau hati kita lebih dari apapun juga. Tuhan mau hatimu dan Tuhan mau hati saya. Makanya diizinkan segala sesuatu yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita, tujuannya untuk ngapain? Membentuk hati kita. Supaya kita nurut seperti yang Dia mau. Supaya ngikutin kita apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Hidup kita hari ini sebenarnya miliknya Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, hidup kita ini miliknya Kristus sepenuhnya. Kita ini nggak punya hak apa-apa. Tapi kita merasa punya hak atas hidup kita sendiri. Kita memutuskan segala sesuatu semau kita sendiri. Kita bertindak seenak perut kita sendiri. Kita ngomong pakai pola pikir sendiri, cara pandang kita sendiri. Padahal kita ini milik Kristus sepenuhnya. Harusnya Dia yang ngontrol dan mengendalikan. Makanya di kitab Roma, di kitab Galatia, dikatakan seperti ini. Hiduplah dipimpin roh. Orang yang hidup dipimpin roh itu mati terhadap dirinya sendiri. Memberi hatinya, pikirannya, perasaan untuk Kristus. Dan menaklukkan dirinya kepada firman, baru bisa hidup dipimpin roh. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Jadi selama kita tinggal di muka bumi ini, kita berjalan setiap hari bersama Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Tuhan mau. Tujuannya ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita naik terus. Seperti di Ulangan pasal yang ke-28. Naik terus. Di Korintus dijelaskan kita akan berjalan dari iman satu kepada iman yang lain. From glory to glory, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Sampai kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan apa yang terjadi kalau kita didapati menjadi serupa segambar dengan Kristus? Kuasa, otoritas akan dipercayakan dalam hidupmu. Hidupmu akan menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Powerful apa enggak? Tuhan sedang ngurusin hatimu. Seperti orang perempuan ini. Dia udah sakit selama 12 tahun. Bapak bisa bayangkan itu pasti kurus, kering, menderita. Sudah susah hidupnya, uangnya habis untuk berobat semuanya. Bukankah di sini ada orang-orang yang alami gitu? Sudah dihianati, ditinggal berzina, dibawa kabur wewe gombel, dibawa kabur wanita sundal dan lain sebagainya. Ibu Eli masih ngomongnya manis. Itu wanita, apa itu? Wanita tobat. Saya bilangnya wanita sundal malahan. Kenapa? Itu wanita benar-benar melacurkan diri hanya untuk merebut milik orang. Dengerin baik-baik, kita Amsal katakan begini. Orang yang merebut miliknya orang, yang merebut istrinya orang atau merebut suaminya orang, itu pasti kena hukuman. Tenang saja. Kadang maunya kita, suami yang dibawa kabur itu, terus kita doain, wanita yang bawa kabur itu disambar petir, dihukum Tuhan, ditampar malaikat dan lain sebagainya. Cara Tuhan nggak seperti itu kok. Justru kalau seperti itu, ngalami kejadian seperti itu, koreksi hatimu. Ini apa yang harus kupersiapkan ketika suamiku pulang nanti ya?
Ketika suamiku udah bertobat, apa yang aku harus perbuat ya? Apakah aku harus melayani dengan baik, senyum dengan manis? Kan hari ini saya berdoa loh ya. Saya udah, orang-orang Victory ini orang yang ngalami kemenangan. Tiap hari dikotbahin Bu Eli dari IG Live. Itu seminggu berapa kali. Terus ikut doa puasa, ada retreat, ada ibadah. Harusnya kalian ngalami kemenangan. Harusnya kalian hatimu tuh benar-benar ngikut Tuhannya itu 100%. Udah dikotbahin, udah diteriakin, dan dengerin pengajaran tiap minggu. Bayangin berapa kali itu. Emakmu tuh ngajarin begitu rupa, kasih contoh hidup luar biasa loh. Harusnya engkau ngalami kemenangan. Hidupmu harusnya jadi berkat bagi banyak orang. Saya sering kali ngonselingin orang, dan disitu saya tanya, kenal sama Bu Eli? Oh iya kenal. Ya. Mereka sangat diberkati dengan emakmu loh. Saya berdoa, benar-benar hidupmu juga jadi berkat seperti Bu Eli alami loh. Karena kalau enggak, kekristenanmu hanya cari pendeta, minta ditumpang tangan pendeta terus, nggak bertumbuh terus ke arah Kristus, bagaimana? Kalau lo pengen ngalami mujizat ya, hari ini mengharapkan mujizat lah, divonis dokter sakit lah, suamimu kabur, keuanganmu bawa belur. Nah, mungkin ada orang yang bahagia nggak hadapin masalah di sini. Ya puji Tuhan kalau nggak hadapin masalah, bersyukur nikmatin itu. Tapi ada orang-orang yang struggle, sedang berjuang dengan hidupnya, nikmatin jalan sama Tuhan. Sumber dari segala sumber untuk kita ngalami pemulihan adalah kita nempel sama Tuhan. Coba kita lanjutkan lagi ya. Perhatikan nih, perempuan yang menderita pendarahan ini sudah 12 tahun, dia udah berobat kemana-mana dan tidak berhasil disembuhkan. Ayat yang keempat-empatnya ngomong begini. Ia maju mendekatin Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhenti pendarahannya. Cukup memegang ujung dari jubahnya Yesus, berhenti pendarahannya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Powerful nggak? Perhatikan baik-baik. Ketika kita menjamah Yesus, menyentuh Yesus, kuasanya akan mengalir dalam kehidupan kita. Bagaimana Pak menyentuh Yesus? Saya udah ajarin. Cari bukunya Jane Madame Guyon, atau beli bukunya Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus, itu ngajarin kok bagaimana masuk dalam kedalaman intim dengan Tuhan. Berkali-kali saya khotbah tentang keintiman di Victory ini, yang nonton tidak banyak. Tapi ngomong tentang problem, ngomong tentang breakthrough, ngomong tentang doa dijawab, ngomong tentang terobosan, itu yang nonton banyak. Dengerin baik-baik. Kalau kau pengen terobosan, kau pengen ngalami pemulihan, kau ngalami breakthrough, kau ngalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu, engkau harus bisa menyentuh Yesus. Lewat apa? Membangun keintimanmu dengan Tuhan. Semua masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu di dalam kontrol dan kendalinya kerajaan Allah. Tuhan tahu persis detail hidupmu. Alkitab katakan bahwa rambut yang jatuh dari tubuhmu pun Tuhan tahu. Semuanya dihitung detail. Sel seluruh tubuhmu, semuanya dia tahu. Organ tubuhmu yang sakit, yang alami kayak apapun juga dia tahu. Karena dia yang menciptakan kita. Semua persoalan masalahmu dia tahu. Yang jadi masalahnya, ketika kita ini menghadapi masalah, persoalan yang tidak enak, masalah-masalah yang rasanya mau nyerah, kita cenderung lebih suka mencari manusia daripada mencari Tuhan. Kita lebih senang cari pendeta, ditumbangi tangan, dapat nubuatan, didoain, nangis deket emakmu itu paling bahagia kan. Nanti didoain, tak doain, yo tak doain. Nyari saya tuh pasti juga tak doain. Dengerin baik-baik. Kalau engkau ingin ngalami breakthrough, mujizat, pemulihan dalam hidupmu, engkau sendiri harus ngalami Tuhan, dan engkau sendiri harus cari Tuhan. Seperti perempuan ini. Apa yang terjadi ketika memegang ujung dari jubahnya Yesus? Yesus sendiri merasa dalam dirinya ada kuasa yang mengalir. Powerful. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika engkau setiap hari nempel dengan Tuhan. Dengerin khotbah saya itu banyak tentang keintiman, saya ngajarin keintiman. Ketika engkau masuk dalam kedalaman hati Tuhan, bukannya sekedar berdoa minta, nangis, jerat-jerit, teriak-teriak, suamiku kabur di bawah kuntilanak, suamiku kabur di bawah wanita sundal, suamiku kabur di bawah wanita tobat. Engkau nangis,
meratap diri sendirimu, engkau nangisi dirimu sendiri, engkau nangisi negomu. Dengerin baik, berdoa tidak berhenti sampai situ. Engkau pingin kenal hati Tuhan, engkau pingin ngerti maunya Tuhan dari semua kejadian yang kamu alami. Dari semua kejadian yang saya alami pun, saya belajar banyak. Dari situ, saya mau belajar berubah, step by step. Ternyata Tuhan mau hidup kita, Tuhan mau hati kita, Tuhan mau kita berjalan dalam kehendak-Nya. Tujuan itu ngapain? Kita menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi kepanjangan lidah Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Nah, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kuncinya apa? Kita nyentuh Yesus sendiri. Makanya membangun keintiman bukan hanya teriak, bahasa roh, nangis, gemetar-gemetar, dan lain sebagainya. Tapi engkau belajar firman, merenungkan firman, berdoa, cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Makanya kalau engkau dengerin khotbah sambil masak, kamu nggak ngerti apa-apa kamu. Kamu mesti belajar firman, merenungkan firman, dan praktek firman sendiri loh. Dengerin khotbah sambil masak, bikin sambal, apa, nggak mana bisa. Engkau mesti merenungkan Tuhan, merenungkan firman-Nya, bergaul dengan Tuhan, masuk sampai kedalaman keintiman hati Tuhan, ngerti apa yang Dia mau. Perlu waktu, tidak cukup seminggu, 2 minggu loh, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kejar Tuhan, cari Tuhan, cintai Tuhan. Pak, sesak Pak, capek Pak, lelah Pak, lakukan terus. Jenuh, lakukan terus, lakukan terus. Cari Tuhan. Semakin kau kejar Tuhan, semakin kau cari Tuhan, semakin kau dekat dengan Tuhan. Saya sudah mendengar, saya sudah melihat kesaksian ketika awal nangis-nangis. Baru setahun terakhir mereka mengalami pemulihan. Mereka ngerti hati Tuhan, semakin dikuatkan, responnya benar dan apa yang terjadi. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup. Pelan-pelan mereka mengalami breakthrough dan terobosan. Saya melihat banyak orang dipulihkan Tuhan. Kalau kau ingin mengalami pemulihan, kau harus jamah Tuhan, nyentuh hatinya Tuhan. Bukan hanya sekedar minta, mohon, teriak-teriak, nangis, golong-golong, nangisin diri sendiri, bahwa aku yang paling dianatin, aku paling disakitin. Stoplah komplain sama Tuhan. Kenalin hati Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejar Tuhan sungguh-sungguh. Cintai Tuhan. Jangan belajar firman sambil masak. Fokus. Duduk diam di kaki Tuhan. Belajar. Kunci kamarmu, matiin handphonemu. Fokus cari Tuhan. Renungin firman, dengerin khotbah. Terus doa nyembah Tuhan. Terus diam dalam hadirat Tuhan. Kamu gak pingin apa-apa, pingin hati Tuhan. Tuhan, sebenarnya kau ciptakan aku ini untuk apa? Apa sekedar aku jadi ibu rumah tangga? Dan ternyata aku jadi ibu rumah tangga menderita seperti ini? Atau apa? Cari itu, kejar itu. Kejar tujuan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan tahu. Orang yang selalu problem dalam hidupnya, selalu bermasalah dalam hidupnya, itu biasanya hubungan dengan Tuhannya tidak benar. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, itu konflik isinya. Kenapa? Fokus kita bukan pribadi Tuhan, fokus kita pada diri sendiri. Pada kenyataannya, banyak semua orang lebih sayang sama dirinya sendiri, lebih mencintai dirinya sendiri. Lihat HP-mu itu isinya fotonya siapa. Kenapa? Seperti itu. Karena kita lebih banyak fokus pada diri kita sendiri. Bahkan kita berdoa pun isinya kuku, aku, diriku, dan saya semua kok. Yuk belajar. Tuhan, Engkau ciptakan aku sampai hari ini, tujuanmu apa? Maksudmu apa? Supaya aku menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya merengek, bukan hanya menyenangis. Dengerin baik-baik ya. Ada orang yang ngalami trouble berat hari ini, ngalami masalah berat hari ini. Dengerin, di balik semuanya itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Suatu hari ketika engkau dipulihkan, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kamu gak ngerasa apa-apa. Hari ini rasanya udahlah, pengen nyerah dan lain sebagainya. Di balik semua yang kamu gak bisa lihat, kamu bisa melihat hal yang tidak kelihatan itu, bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar. Makanya hari ini Tuhan sedang urusin hatimu. Tuhan urusin hatimu. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya yang menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata yang kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Powerful nggak? Terima mujizat nggak? Bapak Ibu, mujizat itu mudah sekali Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mudah sekali. Tapi yang jadi masalahnya, untuk Tuhan persiapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan itu susahnya minta pun. Karena apa? Kita ini kadang dablek. Kitanya fokus pada diri kita sendiri, kita nyenengin diri kita sendiri,
Kita puaskan hati kita sendiri. Sekarang kita akan lihat lagi di kitab 2 Tawarik pasal yang ke-17. 2 Tawarik pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17. Kita akan lihat mulai ayat yang pertama. Ini kisahnya Raja Yosafat. Raja Yosafat pun mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tetapi apa yang dia lakukan? Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya. Nanti selidikin kata memperkuat dirinya itu dalam hal apa? Banyak hal. Makanya dalam kondisi apapun kau harus perkuat dirimu. Yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, tambah hari kita kenal Tuhan, tambah hari kita kenal firman, dan dikhotbahin Bu Eli, pendeta lain dengerin khotbah saya, harusnya engkau tambah hari tambah kuat, bukan tambah lemah. Kalau kekristenan seseorang ini tambah hari tambah lemah, gampang nangis, gampang teriak, gampang konseling, minta dikonselingin terus, minta ditumpangin tangan pendeta terus. Lu pendeta itu butuh, gembala itu perlu. Itu buat orang-orang untuk membimbing. Tapi harusnya, saya ngomong begini ini banyak orang tersinggung. Katanya, oh itu pengajaran sesat, karenanya nggak butuh gembala. Penting. Yang jadi masalahnya ketika engkau sudah kenal firman, bertumbuh dengerin khotbah, Bu Eli seminggu bisa berapa kali itu, tapi engkau minta dikonselingin terus, minta didoain terus, berarti kan firmannya nggak bekerja dalam hidupmu. Dengerin firman, dilakukan, tambah ngerti, tambah dibukakan pewahyuan, semakin engkau bertumbuh ke arah Kristus. Ketika engkau bertumbuh ke arah Kristus, hidupmu bukan minta dikonselingi, justru kamu akan dikirim orang-orang bermasalah untuk kamu konselingi. Sehingga kamu bertumbuh ke arah Kristus semakin dewasa di dalam Tuhan. Fokusmu hanya untuk nyenengin Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Harusnya seperti itu kekristenan itu. Semakin kuat, bukan semakin memble, semakin lemah, semakin jenuh, bahkan ribut masalah makanan. Duh, malu-maluin. Harusnya kita itu fokusnya bukan pada diri kita sendiri ya. Saya nggak habis pikir kalau orang itu masih suka berantem, hanya ngerebutin hal yang konyol, ngerebutin hal-hal yang sepele. Fokus kita itu harusnya Tuhan loh. Fokus kita itu harusnya tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa? Sehingga kita semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin kita berjalan sesuai dengan kehendaknya, semakin kita menggenapi apa yang Dia mau, semakin kita ngikutin apa yang Dia kehendaki, dan kita menikmati semua janjinya, hidup kita semakin hari semakin powerful di dalam Tuhan. Harusnya kekristenan yang sejati, perjalanan adalah naik terus, ngalami pemulihan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan, dan semakin dikuatkan. Kalau engkau belum ngalami terobosan, semakin kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kejar Tuhan dan cari Tuhan. Jangan fokus hanya sekedar dirimu sendiri. Kamu belajar kejar Tuhan, dan apa yang terjadi? Semakin hidupmu mengalami kemenangan. Kita akan lihat. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda, dan pasukan-pasukan penduduknya di tanah Yehuda, serta kota-kota Efraim direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal. Ini Raja Yosafat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia kejar Tuhan, dia cintai Tuhan, dia kasihi Tuhan. Dia perkuat sendiri. Bapak Ibu, ini Raja Yosafat menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di kota Yehuda dan pasukan pendudukan di tanah Yehuda. Dia memperlengkapi daerah-daerah itu dengan pasukan-pasukan yang kuat supaya musuh nggak menyerang. Lah, hari ini kan musuh kita ini sebenarnya bukan darah dan daging kan. Menurut kitab Efesus, musuh kita adalah roh jahat di udara. Musuh kita adalah kelemahan-kelemahan kita. Harusnya kita tahu kelemahan kita itu di mana. Kita harus kenalin diri kita itu di mana loh. Kelemahan kita di bagian mana, saya tahu kelemahan saya di bagian mana. Saya akan terus bawa ke hadapan Tuhan kelemahan saya. Minta diproteksi, minta dijagain. Kalau kelemahanmu, kamu nggak serahkan sama Tuhan, itu kelemahan bisa jadi pintu masuk setan untuk hancurkan hidupmu. Apapun itu namanya. Kelemahan kita masing-masing kan berbeda-beda. Setiap orang itu punya kelemahan berbeda-beda.
Jagain dan serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan supaya engkau mengalami kemenangan. Kalau enggak, kelemahan itu akan jadi pintu. Setan akan habisin kamu. Setan akan masuk melalui pintu itu dan tujuan itu hancurkan kekuatanmu. Ada orang yang bawelnya bukan main. Ada yang cemburunya bukan main. Ada yang pelitnya bukan main. Ada yang gampang tersinggungan. Pikirannya jelek. Pikirannya negatif. Gampang marah. Gampang ngamuan. Susah mengampuni dan lain sebagainya. Setiap orang punya kelemahan masing-masing. Dan kelemahan itu kita harus kenali dalam diri kita. Oh, aku punya kelemahan yang mana ya? Diserahin sama Tuhan. Ada yang pikirannya itu, orang Jawa bilang gerambyang. Kemana-mana. Gak bisa kondisi, penuhi dengan ketakutan. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan. Sampai gak bisa makan, gak bisa tidur. Rasanya meski makan obat dulu baru bisa tidur. Dengerin baik-baik ya. Kenali kelemahanmu dan serahin sama Tuhan. Semua kelemahan kita sebenarnya sudah ditanggung Yesus di kayu salib kok. Kelemahan kita itu sudah ditanggung Yesus di Kalvari kok. Bagian kita ngikutin Tuhan. Kalau kita ngikutin Tuhan, Tuhan akan jagain kamu, Tuhan akan proteksi kamu. Tuhan akan bawa engkau ngalami kemenangan demi kemenangan. Hidupmu gak akan babak belur terus. Bapak kita ini Bapak yang baik. Dia mau kita menikmatin semua janjinya. Apalagi di tahun ini kita akan menikmatin janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Kita akan menikmati divine connection. Kita akan menikmatin promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Kita akan menikmatin pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Di ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Israel mengalami pemberontakan. Bapak Ibu bisa pelajari seluruh perjalanan orang Israel. Ini orang pilihan Tuhan, orang yang dikuduskan Tuhan, tapi hatinya itu jahatnya bukan main. Berontak, ngelawan ketika nggak ada pemimpin, ngeyelan, ngelawan otoritas yang ada, menghujat Tuhan, mencari Tuhan, gerutu, ngomel, dan lain sebagainya. Ujungnya apa? Ujungnya dibinasakan Tuhan. Bapak Ibu kalau pelajari tentang kisahnya orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mati semuanya di padang gurun, hanya sisa Kaleb dan Yosua dan generasi yang di bawah 20 tahun. Sisanya mati semuanya di padang gurun. Nggak layak masuk tanah perjanjian. Karena apa? Hatinya itu jahatnya bukan main. Harusnya kita belajar firman ini. Hati kita ini semakin hari semakin dimurnikan. Hati kita ini semakin hari semakin dibersihkan, dikuduskan. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Hidup kita ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Makanya kita mesti belajar step by step. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga menjadi kaya dan sangat terhormat. Ini orang yang suka. Ini orang yang senang sekali. Kaya dan terhormat. Kalau Tuhan menyertaimu, Tuhan akan buat segala sesuatu berhasil. Apa yang kamu kerjakan lewat tanganmu. Apa yang kamu katakan lewat lidah bibirmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Apa yang kamu kerjakan akan memberkatin banyak orang. Karena Tuhan panggil kita untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Tujuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Amin. Kita lihat lagi, kita lompat ya. Di ayat yang ke-9-nya, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ini luar biasa sekali. Dia ngangkat imam-imam untuk mengajar orang-orang Yehuda untuk hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-20 apa yang terjadi. Ini orang hidupnya takut akan Tuhan dan cinta Tuhan, ternyata menghadapi problem dan masalah. Selama kita tinggal di bumi ini, kita akan selalu menghadapi masalah. Dan semua masalah itu berbeda-beda kapasitasnya. Tergantung seseorang apa yang dihadapin. Tetapi semua persoalan dan masalah yang dihadapin itu tidak melebihi kekuatan kita. Masih dalam batas kekuatan kita. Makanya jangan nyerah, jangan putus asa, jangan nangis-nangis terus. Cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan. Jangan meratapi dirimu sendiri, suamiku kabur. Serahin sama Tuhan, nangis sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Dia akan bela. Saya beberapa hari ini terima konselingin banyak orang yang ada istrinya yang kabur, ada suaminya yang kabur. Saya bilang lapor sama Tuhan. Tuhan akan bela kamu.
Tuhan akan tunjukkan kedahsyatannya. Dia itu Bapa yang baik. Kita punya Bapa di bumi ini, di dunia ini, masih nggak sempurna, dia sayangnya sama kita kurang apa. Apalagi Bapakmu yang di surga. Dia pasti akan proteksi, dia pasti akan jagai, dia pasti akan lindungi, dia pasti akan bawa hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Hari ini serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita lihat di ayat pertama, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Selalu ada tantangan. Dia udah takut akan Tuhan, hatinya kudus. Nanti Bapak Ibu baca di 2 Tawarik mulai pasal yang tadi sampai pasal ini. Nanti tahu apa yang dilakukan Yosafat. Hidupnya takut akan Tuhan. Mana ada orang yang tidak punya masalah. Kita ini akan selesai ngadapin masalah setelah kita ini meninggal. Selama kita di bumi pakai tubuh daging ini, kita akan selalu ketemu problem. Yang jadi masalahnya, bagaimana respon kita setiap menghadapi masalah dan persoalan. Kamu bisa berbahagia, atau kamu bisa marah-marah, atau kamu bisa emosi. Tergantung keputusanmu. Karena kebahagiaan itu adalah keputusan hatimu sendiri. Kita Petrus jelaskan, kalau engkau mengalami pencobaan, disuruh berbahagia malahan. Bagaimana itu kan bertentangan dengan prinsip dunia. Justru, kalau kita ngadepin masalah dan persoalan, kita akan lihat. Sebentar lagi Tuhan akan tunjukkan kuasanya. Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Dan kita akan memiliki kesaksian yang powerful bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Sama dengan Tuhan yang akan beracara dalam hidupmu hari ini. Enjoy, jalani dengan bahagia. Nikmatin hidupmu dengan bahagia. Nggak usah sumpah, nggak usah stres. Bahagiakan hidupmu bersama Tuhan. Nikmatin perjalanan hidupmu sama Tuhan. Jangan fokus pada dirimu sendiri. Engkau mesti belajar pikul salib sangkal diri mati daging. Selama engkau tinggal di bumi, engkau pasti ketemu problem kok. Dan pasti Tuhan tolong kok. Selama hatimu nempel sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti proteksi. Tuhan pasti jagai. Tuhan pasti lindungi. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, Yani En-Gedi. Perhatikan ya, Yosafat menjadi takut. Takut itu manusiawi. Tapi kalau orang itu ketakutan, itu artinya engkau nggak dikontrol lagi dengan kehendak Tuhan, firman nggak berkuasa dalam hidup. Di mana ada ketakutan, iman hilang. Di mana ada iman, ketakutan hilang. Takut masih wajar. Tapi langsung ambil keputusan. Ada tekanan-tekanan, wah begini-begini, cepat serahin sama Tuhan. Bukankah Alkitab banyak sekali ngomong, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tuhan yang berperang menggantikan kita kok. Nggak usah khawatir dengan apa yang kamu hadapi hari ini. Persoalan seberat apapun, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Saya nggak pernah cemas, saya nggak pernah pusing, saya selalu bahagia, saya selalu enjoy menikmati hidup. Padahal banyak tantangan, banyak tekanan dan lain sebagainya. Tapi saya jalani dengan bahagia. Saya kenal Tuhan saya kok. Siapa Tuhan yang saya sembah? Saya tahu dia. Saya melayani Tuhan 20 tahun lebih. Saya kenal Tuhan yang saya sembah. Saya kenal Tuhan yang saya layani. Dia tidak pernah membiarkan saya sedikit pun. Dia memproteksi hampir 25 tahun lebih. Saya mengenal Tuhan, saya melayani Tuhan. Dia Allah yang selalu muncul tepat pada waktunya. Dia proteksi, dia jaga, dia lindungi. Bukankah Allah yang saya sembah adalah Tuhan yang sama yang Bapak Ibu sembah? Dia juga tidak akan pernah tinggalkan hidupmu kok. Dia urapin saya. Tuhan yang sama, Tuhan juga akan urapin hidupmu. Tuhan bikin breakthrough dalam kehidupan saya. Tuhan juga akan bikin breakthrough dalam hidupmu. Bapak Ibu kan dengar, saya pernah sakit itu bulan Agustus, pulang dari PD Victory Surabaya itu. Saya nggak bisa jalan 11 hari. Hari ini saya sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Badan semakin langsing, puasa intermittent terus dari bulan Agustus sampai hari ini. Badan semakin sehat, semakin pulih, semakin bisa melayani Tuhan, semakin diurapi, semakin penuh hikmat. Powerful. Tuhan yang sama, kalau Tuhan memulihkan saya, Tuhan yang sama juga Tuhan memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Keuanganmu juga akan dipulihkan, keluargamu akan dipulihkan, suamimu akan dipulihkan, anak-anakmu akan dipulihkan. Semua aspek dalam kehidupanmu akan dipulihkan, hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Bapak Ibu, setelah saya sakit, saya memutuskan dengan istri saya mau kejar perkenanan Tuhan. Kita nggak mau pingin yang lain.
Dan waktu saya lebih banyak saya diam di kaki Tuhan. Hubungan dengan Tuhan semakin hari semakin intim. Dan hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan. Saya berdoa terimpartasi kepada kehidupan Bapak Ibu semuanya. Engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan setiap hari. Engkau lebih banyak luangkan waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang bisa berpikir begini ya. Aku nggak punya waktu, aku terlalu sibuk bekerja, pokoknya aku sibuk ngurusin ini, ngurusin itu. Sebenarnya, bukan kau nggak punya waktu. Tergantung prioritasmu itu di mana. Kalau prioritasmu di pekerjaan, kau akan lebih banyak waktu, luangkan waktu di pekerjaan. Di tempat di mana engkau utamakan, disitulah kamu lebih banyak waktu, luangkan waktu. Tapi kalau engkau belajar menomorsatukan Tuhan, engkau pasti punya waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Nggak ada alasan. Aku nggak punya waktu, aku terlalu sibuk. Nggak ada alasan. Itu tergantung prioritas kita itu di mana. Hati kita tuh nempelnya di mana. Di pekerjaan atau di pelayanan. Saya sekarang lebih banyak harus setiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Dengerin apa yang dia mau. Saya ingin umur panjang, saya meski ubah pola hidup saya. Pola makan saya, pola tidur saya. Semuanya saya rubah. Saya ingin berkenan di hadapan Tuhan semakin saya belajar firman. Saya ingin merenungin firman. Karena kuncinya nempel sama Tuhan, nggak ada yang lain. Prioritasmu harus Tuhan. Ketika menghadapi masalah apapun juga, prioritasmu juga harus Tuhan. Lihat, Yosafat menjadi takut. Tetapi apa yang dikerjakan? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukankah hal yang sama yang dia lakukan oleh Daud ketika dia semuanya dijarah, disiklat, dijarah oleh orang Amalek. Bahkan pengikutnya mau lemparin dia dengan batu. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Ini juga yang sama loh. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Orang itu masalah untuk suruh doa mencari Tuhan itu. Karena doa itu membosankan bagi banyak orang Kristen. Dia pikir kalau berdoa, ya saya udah berdoa kok 3 hari sekali. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Berdoa bukan sekedar minta loh. Engkau membangun keintiman, engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau bangun hubunganmu dengan Tuhan, engkau ngadapin masalah apapun, tekanan sehebat Yosafat pun, masalah seperti perempuan tadi, dia cari Tuhan secara sungguh-sungguh, dia kejar Tuhan. Sekalipun dia kekuatannya sudah 12 tahun hampir habis. Belum lagi ngalami desakan orang-orang. Karena kemana Yesus pergi, dikerumin banyak orang. Dia harus cari Tuhan. Dia punya iman, kalau aku pegang ujung jubahnya, aku akan ngalami kesembuhan. Dia dengan sisa kekuatan dia cari Tuhan. Dan ngalami pemulihan. Hari ini engkau harus memiliki kerinduan lebih dari perempuan itu. Bukankah hidupmu sehat-sehat saja? Tidak kekurangan suatu apapun? Harusnya engkau lebih cari Tuhan daripada perempuan yang tadi. Yosafat juga ngalami yang sama. Hidupnya aman cari Tuhan, ternyata menghadapi masalah. Kita nggak akan bisa lepas dari masalah selama kita tinggal di bumi. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Nggak usah khawatir tentang masa depanmu. Nggak usah khawatir tentang anakmu. Nggak usah khawatir dengan suamimu. Nggak usah khawatir dengan pekerjaanmu. Jalan sama Tuhan. Dia menyertai. Dia memproteksi. Dia menjagai. Dia melindungi. Yosafat menjadi takut. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Seperti Bapak Ibu, semua yang ada di Victoria kan lagi puasa ini. Seperti orang Niniwe. Ketika dikirim Yunus untuk negur. Kalau engkau nggak bertobat, engkau akan terima murka Tuhan. Dan menyerukan pemimpinnya untuk doa dan puasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Tuhan sumbernya bukan yang lain. Mencari Tuhan itu bukan hanya sekedar, ya aku cari Tuhan. Ya aku berdoa. Bukan, engkau mesti duduk diam dalam hadiratnya. Ingat tentang perempuan Marta dan Maria itu. Maria sibuk melakukan ini dan itu, dan Marta sibuk melakukan ini dan itu, dan Maria hanya duduk diam di kaki Tuhan. Ternyata Tuhan lebih senang dengan Maria. Ternyata Tuhan lebih happy dengan Maria. Kenapa? Dia dengerin apa yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau kita tuh dengerin apa yang dia mau. Kita jalan ngikutin apa yang dia inginkan. Dan apa yang terjadi kalau kita jalan dan ngikutin apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan? Kita akan menikmatin semua anugerahnya dan kemurahannya. Kau akan mengalami pemulihan, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Nggak usah cemas. Nggak usah bingung. Capek, Pak. Iya, capek. Lelah, Pak. Iya. Sakit, Pak. Iya, sakit.
Tapi justru dari rasa sakitmu, engkau kenal Tuhan yang kamu sembah itu seperti apa. Kadang kita harus dibawa ke dalam pengalaman-pengalaman seperti itu kok, supaya kita kenal Tuhan kok. Supaya kita bisa ngerti firman dan berjalan sesuai firman kok. Tapi ujung dari semua yang kita kerjakan dengan rasa sakit karena proses permukaan itu, engkau akan menikmatin pemulihan. Ketika kau dipulihkan, dan suatu hari ketika engkau dipulihkan, tidak hanya berhenti sampai dipulihkan, engkau diberkati, engkau dipromosi, dan suatu hari engkau akan dikirim orang-orang bermasalah dan orang-orang bermasalah kamu layani dan mereka dipulihkan. Itu upahmu. Rasa sakit yang hari ini kamu alami akan terlupa semua. Bapak Ibu, upah saya ketika saya ngonselingin orang, melayani orang yang dulunya hidupnya babak belur, hidupnya rusak, hidupnya hancur-hancuran, dan tiba-tiba dia ngalami pemulihan. Beberapa bulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, telepon kembali dan saksikan bahwa hidupnya dipulihkan, udah jadi berkat. Itu upah saya. Rasanya bahagia. Rasanya saya seperti dapat cek dari surga, dapat biliet giro dari surga, cash. Bahagia. Saya nikmatin semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, kayaknya hidup kita dipanggil untuk membuat orang bahagia, supaya kenal Tuhan dan mencari Tuhan. Orang yang bermasalah harus bahagia. Bukan berarti kita nggak ngalami masalah. Kita ngalami masalah, kita ngalami tantangan, tapi kita jalani sama Tuhan, kita nikmatin sama Tuhan. Ngalami proses peremukan. Bapak Ibu suka dengan khotbah saya sering kali ngomong itu, peremukan, proses. Harus mati daging. Saya sampai hari ini juga diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Mana ada yang enak ikut Tuhan? Saya bilang ikut Tuhan enak. Ikut Tuhan tidak enak, tapi ujungnya enak. Kamu ikut dunia, kamu enak di awalnya, tapi di belakang engkau akan tanggung resikonya. Ikut Tuhan itu tidak enak, tapi ujungnya enak. Ujungnya engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hidupmu akan diberkati, hidupmu akan mengalami kelimpahan, hidupmu akan mengalami anugerah kok. Itu udah janjikan Tuhan kok. Kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah berdosa, dia pasti dikenapi. Janjinya pasti dikenapi. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Maka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pak, aku hanya sendiri loh di rumah. Anak-anakku gak peduli dengan Tuhan. Hanya aku sendiri, suamiku juga peduli. Cari Tuhan. Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Kamu sendiri jadi buah sulung dalam keluargamu. Kejar Tuhan dan cari Tuhan. Nanti engkau akan mengalami pemulihan yang ajaib. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem, di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Lapor sama Tuhan. Kau dianiaya, kau diperlakukan buruk, kau difitnah, dituduh. Itu makanan saya. Bertahun-tahun saya ngalami seperti itu. Sebelum orang kenal saya sampai hari ini, saya ngalami proses peremukan seperti itu. Saya bayangin Bapak Ibu, saya itu jadi hamba Tuhan dari tahun 97. Orang kenal saya, PD Victory kenal saya itu tahun 2021 bulan Agustus kalau nggak salah ya. Bulan Juli kalau nggak salah ya. Bisa bayangkan itu. Selama itu ngapain Pak? Diremukkan Tuhan. Dibentuk, digecek-gecek, tahu nggak tuh? Digecek-gecek kayak apa? Supaya hati ini loh selaras seperti yang dia mau. Supaya kedagingan ini mati. Hilang kesombongan dan keangkuhan. Tidak menjadi orang yang tamak. Motivasinya benar. Perlu waktu untuk permukaan itu. Nikmati kalau engkau sedang mengalami permukaan. Jalani dengan bahagia. Sambil senyum. Sambil makan yang enak. Tidur yang nyenyak. Serahin ke Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Yosafat ini. Kita lihat ya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya? Dia ingatin. Bukan Tuhan gak ingat loh. Bukan Tuhan lupa. Tapi Yosafat ingatin. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Enggak putus asa loh. Dia berteriak, dia berseru, sampai Tuhan mendengar. Dia ingatkan, Tuhan, kalau di tahun-tahun yang lalu engkau sudah tolong,
Di 10 tahun yang lalu, Engkau sembuhkan aku dari penyakit flu, pilek, dan lain sebagainya. Dari beberapa tahun yang lalu, Engkau selamatkan aku sampai hari ini aku sehat. Dari beberapa tahun yang lalu, Engkau angkat aku, Engkau berkati aku. Aku percaya, di tahun ini, Engkau juga akan berkati double porsi. Engkau akan lakukan kesembuhan, bahkan Engkau juga akan lakukan pemulihan. Tuhan yang sama, yang dahulu pernah bikin mujizat, bikin breakthrough, bikin terobosan. Perbuatan baik Tuhan di masa lalu itu menjadi jaminan buat masa depan kita. Katakan amin. Tuhan itu baik kan? Tuhan baik. Bahkan Tuhan mau lakukan double porsi atas hidupmu. Kita lihat ya, kita lompat, ayatnya banyak sekali. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-13 mulai ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dan segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka, keluarganya cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau sendiri yang di rumah itu yang cari Tuhan, yang bertobat, kejar Tuhan. Puji Tuhan kalau anak-anak mau cari Tuhan. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jamaah. Dan bersuruh, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Powerful nggak? Tuhan yang berperang, bukan kamu. Amin. Besok harusnya kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah di muka padang gurun Jeruel. Perhatikan di ayat yang ke-17 ini, catat baik-baik nih. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka dan Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yehosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Perhatikan apa yang terjadi. Berapa banyak kita yang sering mengalami masalah, diperlakukan buruk, rasanya kita ingin balas. Kan banyak kan ibu-ibu yang suaminya diambil pelakor, diambil wanita sundal, diambil wanita tobat. Kalau bisa temuin wanita tobat itu dimaki-maki, diomongin. Nggak perlu. Datang sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Kalau suamimu kuacar, belum bertobat, nangis sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Dengerin, ketika istri nangis sama Tuhan, air matamu itu sangat berharga di matanya. Bayangin, Tuhan lihat anak kesayangannya. Ibu-ibu kita itu punya anak cewek itu proteksinya lebih loh. Kita ini kalau punya anak cewek itu, saya kalau punya anak cewek tak proteksi lebih loh. Bener-bener, kalau mau nikah harus ketemu saya dulu nih, lakinya model kayak apa ini. Harus tak ajak jalan dulu, ajak mancing mungkin. Tak ajak ngomong, ini kalau kamu nggak sungguh-sungguh sama anakku nggak usah nikah. Kamu nggak suka, balikin ke saya. Kenapa? Anak perempuan diproteksi, dijagain lebih loh dibanding anak laki-laki. Anak laki kan koboi. Bayangin ibu-ibu ini kan anak kesayangannya Tuhan. Nah kamu diperlakukan buruk. Kamu teriak-teriak, jerit-jerit kayak orang histeris, buat apa? Nangis sama Tuhan, bapamu nggak akan diam loh. Yehosafat nangis sama Tuhan. Dia puasa, dia senengin Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Baik Tuhan ngomong, kamu nggak usah berperang, aku yang berperang. Powerful nggak ini? Kalau engkau disakitin orang, kita ini anak kesayangannya Tuhan, kita nggak usah bales. Tuhan yang merasa nggak enak nanti. Kok anak kesayanganku ini dikotak-katik orang ini. Oh, nggak sopan ini. Bayangin kalau engkau didapatin menyenangkan hati Tuhan. Bayangin kalau engkau didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Orang yang menyentuh kamu, dia akan berurusan dengan Tuhan. Ingat nggak? Ada firman yang berkata begini, jangan mengusik orang yang kuurapi. Jangan kutuk nabi-nabiku. Dengerin. Bukankah kalian adalah orang yang diurapin Tuhan, orang kesayangannya Tuhan? Semakin hari kau kejar Tuhan, semakin hari kau senengin Tuhan, kau semakin didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Orang macam-macam sama kamu, dia berurusan sama Tuhan loh. Ngapain kita pengen balas? Ngapain kita pengen caci balik? Ngapain kita perlu komentar balik? Nggak usah, diam. Waktu kamu diam, kamu beri waktu sama Tuhan untuk membela hidupmu. Nah, kamu bela hidupmu sendiri, Tuhan nggak akan bela hidupmu. Serahin sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Dan Tuhan akan tunggu tangan dengan caranya. Dan yang terjadi, apa yang terjadi ini? Di ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang
yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyilah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian, dibuatnya Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Benar gak Tuhan turun tangan? Ngapain kamu kotorin tanganmu? Ngapain kamu kotorin mulutmu? Serahin sama Tuhan. Lapor sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Kamu curhat sama pendeta yang salah, masalahmu bisa mengembara kemana-mana. Cari Tuhan, cintai Tuhan, kejar Tuhan. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memenangkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Powerful nggak ini? Kita lihat ya. Kita lompat di ayat yang ke-26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan. Itulah sebabnya mereka menamai tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Kita lompat lagi di ayat 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Powerful nggak? Kalau hatimu tuh nempel sama Tuhan, Tuhan yang akan jadi pembelamu. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu bingung. Tuhan yang akan proteksi hidupmu. Tuhan yang akan jagai. Tuhan yang akan proteksi. Tuhan yang akan pulihkan hidupmu. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hatimu yang harus diserahkan sama Tuhan sepenuhnya. Didedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Jangan jadi orang yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gerutu, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit minta didoain, minta didukung. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Kau mesti dewasa di dalam Kristus. Tuhan mau kau dewasa di dalam Kristus. Hidupmu bukan hanya sekedar berkemenangan dalam masalah, tapi hidupmu suatu hari akan jadi berkat bagi banyak orang dan memulihkan banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Amin. Amin. Saya ingin melihat nih tangannya orang diangkat nih, yang berkemenangan ini. Halo. Loh, ini dengar semua apa enggak ini? Apa tertidur? Tuhan mau kita ini berkemenangan dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, selalu mempermuliakan nama Tuhan. Yosafat ditolong Tuhan. Tuhan berperang menggantikan dia. Kalau ada orang jahat atau suamimu jahat, nggak usah diomelin. Pulang kasih senyum yang baik, yang paling manis, dandan yang paling seksi, pakai lipstik, beli baju yang seksi, kasih makanan yang paling enak. Pak, boro-boro Pak dilihat, tetap lakukan. Kesetiaanmu akan membuahkan hasil. Kamu difitnah orang, kasih senyum saja. Kamu dianatin, bersyukur, nikmatin. Sakit Pak, lelah Pak, capek lah. Khawatir Pak, cemas, aku bingung Pak. Datang sama Tuhan. Kamu dengan kesetiaanmu, dengan ketulusanmu, dengan kemurnianmu, engkau akan menikmatin terobosan yang datangnya dari Tuhan. Makanya dibutuhkan ya, hati lu nempel sama Tuhan. Kalau hati kita ini nggak nempel Tuhan, nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, hanya cari Tuhannya lewat ibadah toh, tapi kamu hari-hari biasa nggak duduk diam di kaki Tuhan, nyembah Tuhan, sungguh-sungguh senengin hati Tuhan. Tuhan mau apa? Bergaul intim dengan Tuhan. Pak, aku kalau doa ngantuk loh Pak. Pak, aku kalau doa nguap terus loh. Pak, aku bahkan kalau pingin tidur, susah tidur, aku baca Alkitab langsung bablas loh Pak. Belajar. Ingat nggak waktu masa pacaran dulu? Maunya dulu ada wartel. Kalau nggak disamperin, ngobrol yang lama kalau bisa. Kalau nyetir mobil, cari daerah yang macet-macetan biar makin lama kan. Maunya ngobrol, cerita banyak, seneng, happy rasanya. Kita harusnya sama Tuhan kan kayak begitu. Ingat nggak? Kalau kita meninggalkan kasih ya kita yang semula, suatu hari kata kita Pak Ayu, kita akan dimuntahkan di hadapan Tuhan. Kamu tuh cinta Tuhan apa enggak sih? Orang aku cinta Tuhan, doa kagak pernah. Isinya kalau kena masalah nangis, jerat-jerit. Tuhan, stres aku. Tuhan, aku pusing. Telepon Bu Eli. Kalau enggak, telepon saya. Pak, doain. Ya, pasti tak doain. Pasti tak doain. Cari Tuhan sendiri. Bertumbuh ke arah Kristus. Nanti kamu bertumbuh ke arah Kristus. Suatu hari urapanmu lebih powerful daripada Bu Eli. Kamu akan dikirim orang bermasalah. Dan jadi berkat. Bahkan jadi orang-orang
seperti Bu Eli yang diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya tuh dengar kesaksian banyak orang. Lu Bu Eli tuh hebat loh Pak, gini-gini. Oh iya, memang dia jalani hidupnya mukanya luar biasa kok. Pantas dia ngalami kemenangan. Saya pun orang pikir, wah ini kamu kan nggak tahu apa yang saya jalanin. Bawa belurnya saya, permukaan saya. Orang ikut Tuhan tuh selalu ngelawan proses seperti ini loh, nggak enak, nggak nyaman. Tapi ujungnya gua akan menikmatin anugerah kemurahan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Nah, kan? Tuhan kita itu Bapa yang baik. Tuhan kita itu Bapa yang luar biasa. Dia mau kita menikmatin semua anugerah dan kemurahan. Dia mau hidup kita itu ngalami kemenangan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Dan Tuhan mau kita menikmatin janjinya. Hari ini ada orang yang sudah putus asa. Lihat betapa baiknya Tuhan di masa lalu. Kamu hari ini gak punya uang. Lihat betapa Tuhan pernah berkatin kamu kan. Kamu hari ini pingin ngalami kesembuhan. Berapa banyak Tuhan sembuhkan kamu di masa lalu. Kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan, itu menjadi jaminan masa depan kita loh. Kalau di masa lalu Tuhan bikin kebaikan, di masa depan pasti Tuhan akan lakukan kebaikan. Bayangkan kalau engkau didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Bukankah kita ini biji matanya Tuhan? Bukankah kita ini adalah orang yang berhak mewarisin menjadi ahli waris kerajaan Allah? Bapak bisa bayangkan, powerfulnya Tuhan kurang apa? Hanya kita kadang kurang gak tahu diri. Kemarin hari Minggu ibadah raya saya kasih perumpamaan begini. Kadang kita ini gak tahu diri sama Tuhan. Kita kenal Tuhan ya asal-asalan, kita gak mau peduli Tuhan dan lain sebagainya. Kurang ajar malahan. Nyuruh-nyuruh Tuhan dan lain sebagainya. Saya kasih perumpamaan. Ketika lagi nyetir di jalan, tiba-tiba ada anak nyebrang, nggak tahu dia lihat lampu merah atau apa, atau lagi bawa motor dia, tiba-tiba ditabrak, blem, mati itu anak. Terus ternyata itu anaknya konglomerat, orang kaya raya, anak tunggal lagi, belum nikah lagi, anak tunggal, anak orang kaya konglomerat. Tapi apa yang terjadi? Ketika mobil menabrak orang itu, orang kaya itu nggak tuntut kamu ke pengadilan. Dia nggak maki-maki kamu. Tapi dia tanya, kamu kenapa? Ada yang sakit nggak? Kita obatin, bawa ke dokter. Mobilmu rusak nggak? Setelah anaknya dikubur, dia telepon kamu. Kamu diundang makan ke rumahnya. Diajak makan. Bayangin. Ditanyain, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka nggak? Ada sakit nggak? Kalau sakit, ayo kita ke dokter. Diajak ngobrol ke sana kemari. Tiba-tiba karena dia itu anak tunggalnya mati, semua hartanya dibalik nama, dipanggil notaris, dibalik nama atas namamu. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidupmu? Kamu tambah sungkan nggak? Kamu tambah hormat nggak? Ini orang kok baiknya kayak begini, gimana ini? Kamu benar-benar rasanya bisa nangis itu loh. Kamu merasa berdosanya luar biasa karena kamu sudah ngambil anaknya yang tunggal itu. Kamu tabrak. Semua hartanya jadi milikmu. Dibalik nama semuanya. Dia anggap kamu anaknya. Diangkat anaknya. Bahkan semua diberikan sama kamu. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Kamu perlakukan orang itu. Pasti kamu akan hormat, respect. Dia ngomong kamu turutin. Dan kamu ada perasaan nyesel seumur hidupmu. Karena sudah mengambil nyawa sekalipun gak sengaja. Dengerin baik-baik ya. Bapa di surga juga sama berikan anaknya untuk kita. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang menerima penghukuman itu. Tapi dosa kita diampuni. Kita diangkat anaknya. Kita diberkati. Tapi kita sering ngeyel. Kita sering bandel. Kita sering ngotot. Kita sering gak peduli dengan Bapa kita di surga. Kita fokus pada diri kita sendiri. Padahal dia baik. Harusnya semua yang kita kerjakan, kita lakukan itu pengen nyenengin hati Tuhan kan. Kita gak perlu khawatir lagi kan. Karena Tuhan menjadi jaminan masa depan kita. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Berapa banyak kita kurang ajar sama Tuhan, gak peduli dengan Tuhan. Terus sudah gak peduli, kadang kita ngadepin masalah, kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan.
dipulihkan loh kita. Diberkati loh kita. Gak berhenti sampai diberkati, dipromosi bahkan. Kurang baik apa Tuhan kita? Terus kita gak mau peduli dia. Kita yang sekedar datang minta ini, minta itu, mohon ini, mohon itu. Tuhan berkati aku, fokusku. Pokoknya aku harus diberkati. Menjadi orang yang egois sekali. Hari ini, berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Hormatin Tuhan. Cintai Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami pemulihan, engkau harus kejar Tuhan dulu lebih dari yang lain. Utamakan Tuhan. Kasihi Tuhan. Lebih dari apapun juga. Engkau akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Dia baik. Dia Allah yang terlalu baik. Dia baik buat saya. Dan saya tidak mau tukar kemuliaan dengan hal yang konyol, hal yang membuat saya binasa. Saya mau cintai Tuhan, saya mau kasihin Tuhan. Saya mau dedikasikan seluruh hidup saya untuk nyenengin hati Tuhan. Saya komitmen dengan istri saya. Setelah kejadian yang kami alami bertubi-tubi, kita mau komitmen nyenengin hati Tuhan. Kadang sakit rasanya. Kadang rasanya tidak enak. Jalan terus sama Tuhan. Kamu hari ini sedang bergumul. Kamu hari ini sedang berjuang. Jangan menyerah. Dia Bapa yang baik kok. Justru kamu koreksi diri dan berubah. Sikap yang buruk, sikap yang jahat yang gak peduli dengan Tuhan itu. Kamu berdoanya minta ini, minta itu, minta diberkati, minta dipulihkan, minta disembuhkan, dan lain sebagainya. Dan kamu gak peduli perasaannya. Belajar cintai Tuhan. Kasihin Tuhan. Pingin tahu hatinya. Sikap buruk yang jahat. Jelekin orang lain terus. Ngomong busuk tentang orang lain terus. Merasa dirinya paling benar sendiri. Berubah sekarang. Lihat sampai kedalaman batinmu sendiri kalau didapatin kejahatan. Didapati hal yang busuk dan jahat, bertobat dan berubah. Dan Tuhan akan bawa hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan mau hidup mengalami pemulihan. Bukan sekedar memulihkan kok. Hidupmu akan dipakai untuk memulihkan banyak orang. Tuhan mau pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Dan namanya ditinggikan, dipermuliakan atas seluruh hidupmu. Tuhan mau janjinya yang ditulis dalam firman itu. Bahkan Tuhan berjanji kepada Abraham kan, kalau kita menjadi milik Kristus, kita berhak memiliki semua yang janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham menjadi milik kita. Itu menjadi bagian kita. Dimulainya dengan apa? Hatimu kejar Tuhan dan cari Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hambamu berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Angkat tanganmu. Mau berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami bergumul. Dalam nama Yesus, kau lihat setiap tangan yang terangkat ini. Mereka sedang bergumul, sedang struggle, sedang mengalami masalah apapun yang dihadapi. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Beri pengertian, beri hikmat, beri pewahyuan. Wahyukan dirimu dalam hidupnya. Supaya ngerti firman. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dia cari, apa yang harus diutamakan. Tuhan bekerja dengan caramu yang ajaib. Urapanmu turun dalam nama Yesus Kristus. Hambamu berdoa, kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Setiap orang yang ada di tempat duduknya dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Aku lepaskan urapan itu dari tempat ini. Aku berdoa sekarang orang-orang yang sedang alami sakit penyakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Aku lepaskan urapan kesembuhan itu mengalir in Jesus name. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, aku lepaskan urapan kesembuhan sekarang turun. Aku berdoa ada kuasa Allah, ada api Allah turun. Aku berkata-kata setiap penyakit dan kelemahan tubuh lenyap, pergi dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Berkati setiap orang yang ikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, diberkatin Tuhan. Diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, dilindungi Tuhan. Berkati PD Victory di Surabaya, Jakarta, Semarang, Bali, Malang, di Amerika, diberkatin Tuhan. Ada orang yang di luar negeri, di Italia tadi, di Eropa, diberkatin Tuhan. Di Australia, diberkatin Tuhan. Kamu berdoa PD Victory jadi berkat bagi banyak orang. Memulihkan orang-orang yang struggle, orang-orang yang berjuang, orang yang terluka. Dirangkul, dipeluk, dan mengalami kasih Kristus. Mereka diubahkan, mereka bertumbuh ke arah Kristus semakin hari semakin powerful dan dahsyat. Kamu berdoa orang-orang yang
terlibat dalam pelayanan PD Victory atau rajin ikut ibadah PD Victory. Mereka bertumbuh ke arah Kristus. Mereka menjadi orang-orang dewasa, orang-orang yang fokus kepada tujuan Tuhan, bukan fokus pada masalah dan persoalannya. Orang ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka bertumbuh ke arah Kristus, diberkati, dipulihkan, ngalami Kristus secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bu Eli jadi gembala di PD Victory, umur panjang, sehat, sempurna, yang datangnya dari Tuhan mengalir dalam hidupnya. Mami serahkan semua para pendoa, semua para pengurus wilayah diberkatin Tuhan, pemain musik, worship leader dan lain sebagainya diberkatin Tuhan. Fran diberkati Tuhan, kelihatan kesetiaannya. Bu Ailing, yang lain yang di Semarang, yang di Bali, yang di Malang diberkatin Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Di Surabaya diberkatin Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kasih karunia melimpah-limpah Bu. PD Victory semakin mengembangkan sayap ke kanan ke kiri. Jadi berkat bagi banyak orang. Orang di dalamnya bertumbuh ke arah Kristus, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.